saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Di bawah matahari khatulistiwa, di atas pantulan cahaya laut yang bersinar, ada sebuah daratan yang menginspirasi kehidupan selama lebih dari ribuan tahun. Inilah Indonesia, tanah yang memiliki kekayaan budaya, masyarakat yang ramah, dan kearifan lokal yang melegenda. Kita sedang menapak di atas tanah Indonesia. Bagaikan terlindung dalam sangkarnya, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Tanah yang makmur ini telah memberikan kita berjuta kekayaan yang diolah melalui tangan-tangan anak bangsa yang menjunjung tinggi kebudayaannya. Indonesia memiliki seni dan budaya yang beraneka ragam, sehingga menjadikannya sebagai sumber inspirasi kebudayaan. Rumah bagi ratusan warisan budaya ini memiliki kekayaan karya seni dan tradisi, hasil kreativitas yang muncul dari budaya dan pemikiran kita sendiri. Keragaman suku dan budaya di Indonesia menghasilkan berbagai macam bentuk tradisi. Salah satunya adalah upacara adat. Inilah kemegahan Indonesia dari cagar budayanya yang memiliki banyak nilai sejarah. Seperti Candi Borobudur,
sebuah mahakarya manusia Indonesia pada masa lalu yang diakui sebagai komplek Candi Buddha terbesar di dunia. Peninggalan bangunan bersejarah juga masih berdiri kokoh hingga saat ini. Sungguh memukau potensi cagar budaya dan peninggalan bersejarah yang dimiliki Indonesia. Sudah banyak warisan budaya asli Indonesia yang diakui UNESCO. Sejarah membuktikan keragaman budaya Indonesia. Hidup berdampingan dalam harmoni, menciptakan kedamaian di antara perbedaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi tali pengikat yang erat selama berabad-abad. Dengan keragaman yang nyata, setiap suku bangsa dapat hidup saling mengisi dan melengkapi keragaman yang memiliki ciri khas dan memberi identitas, serta menciptakan jati diri bangsa yang kuat. Karena kebudayaan Indonesia bukan hanya milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Inilah Indonesia beserta kebudayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desliana Maulipaksi yang akan menjadi moderator webinar Silaturahmi Merdeka Belajar hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk tidak memakai masker karena saya sedang berada di dalam ruangan tersendiri dan telah menerapkan protokol kesehatan. Tak lupa, saya anjurkan kepada sahabat Dikbud untuk selalu semangat menerapkan protokol kesehatan agar selalu sehat di masa pandemi. Nah, sahabat Dikbud, pada sore hari ini, sebelum memulai diskusi bersama narasumber kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tema diskusi kita hari ini, yaitu merangkul pelaku seni dan budaya melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia. Tahun ini Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan telah memberikan Anugerah Kebudayaan Indonesia kepada 29 pelaku seni dan budaya melalui kegiatan Malam Apresiasi Kebudayaan Indonesia tahun 2022. Anugerah Kebudayaan Indonesia dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan pemerintah bagi pelaku budaya yang telah mendedikasikan dirinya untuk menghasilkan karya bagi pemajuan kebudayaan. Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022 terbagi ke dalam 7 kategori. Pertama, gelar tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Kedua, pelopor dan pembaru. Ketiga, maestro seni tradisi. Keempat, pelestari. Kelima, anak dan remaja. Keenam, lembaga. Dan ketujuh, media. Ke-29 penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022 terdiri dari perorangan maupun kelompok atau lembaga dengan rincian 5 penerima untuk gelar tanda kehormatan dari Presiden RI dan 24 penerima penghargaan dari Mendikbudristek.
Apresiasi pemerintah melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia ini diharapkan dapat mendorong pelibatan masyarakat pelaku seni dan budaya dalam pelestarian dan pelindungan budaya. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022, sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 4 narasumber hebat. Yang pertama, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek, Pak Restu Gunawan. Selamat sore, Pak Restu. Selamat sore Mbak Dian, selamat sore teman-teman Pak Eri, Mbak Cindy, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak. Narasumber kita yang kedua yaitu penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori media. Beliau adalah pimpinan Radio Dermaga Sekadau 100,9 FM di Kalimantan Barat. Pak Nikodemus Bohot. Selamat sore Pak Niko. Selamat sore Pak Niko. Iya, selamat sore. Salam sehat buat bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Salam dari tanah Borneo. Salam dari tanah Borneo. Terima kasih atas kehadirannya Pak Niko. Lalu narasumber kita yang ketiga yaitu penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori pelopor dan pembaru dari DI Yogyakarta, Mas Heri Pemat. Mas Heri Pemat, selamat sore Mas Heri. Selamat sore semuanya Bapak Ibu, salam dari Jogja. Salam dari Jogja. Terima kasih Pak Mas Heri atas kehadirannya. Lalu yang keempat, narasumber kita masih muda, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori anak dan remaja dari Yogyakarta juga sama dengan Mas Heri ini. Selamat sore Mbak Patricia Cindy. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Iya, selamat sore Mbak Cindy, terima kasih juga atas kehadirannya. Baiklah sahabat Dikbud, langsung saja kita masuk pada diskusi hari ini di segmen pertama. Untuk pertanyaan pertama dan narasumber pertama, izin saya akan bertanya kepada Pak Restu Gunawan, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Baik Pak Restu, pertanyaan pertama Pak, apa yang melatar belakangi hadirnya Anugerah Kebudayaan Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan keterkaitannya dalam upaya pemajuan kebudayaan. Silakan Pak Restu. Iya, jadi Indonesia ini kan super power di bidang kebudayaan. Jadi kekayaan kebudayaan kita itu luar biasa karena kita punya banyak bahasa, punya banyak suku, agama. Jadi tentu implikasinya kebudayaan kita luar biasa banyak. Nah, tentu dari berbagai macam kebudayaan ini kan ada para pelaku komunitas yang terus-menerus bekerja secara konsisten dari waktu ke waktu dan akhirnya ide, gagasan, dan juga kerja nyatanya, aksi nyatanya di lapangan itu telah memberi inspirasi kepada masyarakat sekitarnya. Jadi maka pemerintah memberikan apresiasi atas kerja dan konsistensi para pelaku budaya ini untuk memberikan apresiasi, kira-kira gitu Mbak. Jadi apresiasi ini adalah wujud dari implementasi atau kerja dari pemerintah juga untuk mengapresiasi karya-karya besar dari para pelaku budaya ini itu. Nah, kenapa kok mereka itu diberikan apresiasi? Kira-kira kan gitu. Jadi sesuai dengan undang-undang kan ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Nah, teman-teman ini selama ini sudah melakukan itu secara konsisten itu. Nah, tentu ini belum begitu banyak sebenarnya gitu Mbak, karena para pelaku dan budaya itu kan banyak sekali ya di Indonesia. Harapannya dengan memberikan sedikit ini kepada beberapa pelaku, harapannya ini bisa menjadi gerakan moral seluruh elemen bangsa, misalnya pemerintah daerah, komunitas, kemudian BUMN misalnya begitu. Mudah-mudahan bisa menduplikasi dari kerja kita ini, memberikan apresiasi kepada para pelaku budaya. Karena bagaimanapun juga kekayaan kebudayaan kita ini kalau kita tidak memberikan apresiasi semacam ini, nanti khawatirnya regenerasinya akan hilang. Padahal mereka ini sudah bekerja bermacam-macam gitu ya, baik itu dalam konteks 10 OPK, objek pembelajaran kebudayaan maupun cagar budaya gitu. Nah, ini tentu harus kita apresiasi. Kira-kira semacam itu sih Mbak.
Baik, terima kasih Pak Restu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia ini apa saja kriteria yang dipakai dalam memilih calon penerima penghargaan Pak? Lalu siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan untuk menjadi jurinya? Silakan Pak. Jadi pertama tentu tadi seperti Mbak sudah sampaikan ya, ada bintang Mahaputra, kemudian bintang Paramadharma, kemudian Satya Lencana Kebudayaan. Ini levelnya adalah presiden yang memberikan. Kemudian dari Mendikbud itu ada beberapa kategori, tadi ada pelestari, pelopor, pembaru, maestro, anak dan remaja, media, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat adat dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa kategori yang diberikan. Nah, tadi pertanyaan jadi lupa tadi Mbak. Beberapa tadi apa? Kriteria Pak, kriteria calon penerima penghargaan apa saja kriterianya, lalu jurinya nih dari mana saja Pak? Nah, kriterianya tentu para pelaku dan komunitas yang tadi yang saya katakan konsisten terus-menerus. Kayak Mas Heri Pemat ini kan tidak ujuk-ujuk baru kemarin sore. Gitu. Beliau bekerja di bidang itu sudah lama sekali gitu. Termasuk juga Pak Tony misalnya. Jadi ini orang yang betul-betul sudah mengabdikan dirinya gitu. Mungkin kalau dalam istilah agama itu sudah sufi-sufi di bidang kebudayaan, kira-kira begitu. Sudah tidak mikirin lagi yang lain, kira-kira gitu. Jadi terus Mbak ini juga Mbak Cindy misalnya, meskipun masih muda sudah bekerja di bidang kebudayaan cukup lama juga gitu. Jadi kerja keras beliau-beliau ini secara konsisten dari waktu ke waktu itu yang menjadi salah satu penilaian. Nah, bagaimana kriteria? Tentu ini usulan itu datang dari masyarakat, bukan kami yang mencari-cari gitu. Jadi masyarakat membuat usulannya dengan portofolio mereka, kemudian diusulkan kepada Kemdikbudristek. Kemudian Kemdikbudristek membuat jurinya. Jurinya adalah orang-orang independen. Kayak saya, direktur, Pak Dirjen pun nggak terlibat dalam proses penjurian itu. Jadi jurinya adalah orang-orang independen yang kita pilih untuk mengkurasi atau menilai dari portofolio yang dikirim kepada kita dari bawah, dari kadang-kadang juga dari Pemda, kadang juga dari komunitas, kadang dari kelompok masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi dari portofolio dan kemudian kita juga cross check gitu Mbak, tidak sekedar dari portofolio doang. Jadi hasil kerjanya ini apa saja selama ini yang sudah dilakukan. Nah, itu yang kita lakukan, kita cek and recheck, cross check dan lain sebagainya. Misalnya untuk kategori yang orang asing misalnya, nanti kalau yang ada di sini bisa langsung ditanyakan ya. Itu misalnya orang-orang yang sudah lama sekali menggeluti kebudayaan Indonesia gitu. Ada beberapa tokoh asing yang selama ini orang asing yang kita apresiasi gitu. Itu mereka bekerja itu sudah lama, bahkan mungkin puluhan tahun, 30, 40 tahun dia sudah mengabdikan diri di bidang kebudayaan gitu Mbak. Untuk jurinya selain dari kementerian nih Pak, apakah ada pihak non kementerian yang ikut menjadi juri Pak dalam penilaian Pak? Bagaimana Pak? Justru jurinya dari kementerian tidak ada Mbak, justru orang dari masyarakat jurinya itu gitu. Ya Pak. Berarti jurinya dari non kementerian justru Pak ya? Iya, jurinya justru dari non kementerian, dari masyarakat, para pelaku expert di bidangnya masing-masing gitu. Jadi bukan dari kita malah. Kita independen Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak Restu atas penjelasannya Pak. Selanjutnya izin saya beralih ke Pak Nikodemus Bohot, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia untuk kategori media. Baik Pak Niko, sebagai seorang pimpinan media ini Pak, Bapak seorang pimpinan radio tadi Pak ya, upaya apa yang telah Bapak lakukan dalam hal pemajuan kebudayaan hingga akhirnya Bapak bisa terpilih sebagai penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia? Silakan Pak Niko. Baik, Adil Katrino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam sehat buat Anda semua. Ini salam kami dari Tanah Borneo. Saya sendiri aktif di radio ini sejak tahun 94, karena saya punya radio di tengah-tengah hutan Kalimantan ini, dan saya lihat hutannya sudah mulai rusak, sudah mulai terganggu. Kemudian saya mikir bagaimana cara menyelamatkan ini. Kebetulan kita punya radio, bagaimana kalau kita buat diskusi-diskusi dengan para tetua, dengan pemerintah, dengan berbagai stakeholder,
untuk meminta komentar tanggapan mereka. Dan ternyata ide-ide saya ini direspon dengan baik oleh para tetua adat ya, di kampung-kampung, karena mereka mendengarkan siaran radio dan mereka aktif menerima. Dan bahkan dari segi tanaman ada beberapa tetua yang sudah menanam pohon durian sampai ratusan batang ya, gara-gara mendengarkan cerita ide-ide saya di radio tahun 90-an yang lalu. Dan saat ini buahnya sudah bisa dipanen. Ini salah satu bentuk. Kemudian yang kedua, saya juga memikirkan bagaimana dengan modernisasi ini tentu budaya-budaya lokal, khususnya tradisi lisan itu mulai menghilang. Lalu saya bersama teman-teman mengundang para narasumber yang tetua adat itu dalam program namanya Gong Masyarakat Adat. Nah, di situ seminggu sekali kita kumpulkan orang tua-tua sambil membuat ritual yang hanya untuk eksibisi. Jadi kami buat rekaman suaranya, kemudian rekaman cerita-cerita rakyatnya, dan terkumpul tahun itu hampir 100 cerita rakyat, hampir 2 tahun program. Kebetulan saya juga punya koneksi ke lembaga UNESCO tahun 2000. Jadi saya minta bantu mereka bagaimana cara mendokumentasikan ini, dan mereka membantu dengan peralatan, juga sedikit dana, dan kedutaan Denmark waktu itu membantu mempublikasikan buku cerita rakyat yang sudah saya buat. Nah, lalu tahun dari 90-an sampai 2000 sampai sekarang acara-acara itu tetap dijalankan oleh radio. Juga ada off-air-nya juga. Kemudian dari off-air itu kita record lalu disiarkan kembali pada momen-momen tertentu, sehingga yang lain yang tidak bisa mendengarkan hari itu mungkin dia sudah mendengar berikutnya. Dan radionya sudah dikenal saat ini sampai beberapa 3 kabupaten ya, kabupaten sekitarnya mereka cukup kenal. Jadi kalau saya ke lapangan itu mereka tahu nih Radio Dermaga Skadau, ada Pak Niko di sini. Kemana-mana pergi mereka tahu, masih ingat nih salah satu pelestari budaya lokal, dan topi yang saya pakai ini menjadi ciri khas. Kalau saya ke lapangan selalu ditanya, ini pasti Radio Dermaga Skadau. Dan saya tunjukkan tahun 2016 kebetulan kita cetak buku kompilasi buku cerita rakyat itu Kabupaten Skadau, didukung oleh pemerintah daerah juga. Dan ini sudah ada hampir 30 cerita rakyat yang dibuat ini untuk anak-anak SD. Cuma sayang sekarang karena anak-anak sudah tidak lagi berminat membaca, mereka lebih suka pada HP ya. Jadi saya sudah terpikirkan ke depan bagaimana membuat ini dalam bentuk komik yang bisa dimasukkan ke dalam HP supaya anak-anaknya bisa membacanya. Hanya memang kesulitan kita bagaimana mencari orang yang bisa menggambar dengan teknologi ini. Ini saya sudah usulkan ke dinas terkait kebetulan di sana. Nah, dari segi dokumentasi yang saya buat selama ini, saya juga membuat dokumen-dokumen budaya, bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk cerita ini, saya buatkan dokumennya. Kemudian di berbagai event, saya selalu hadir, berusaha. Kalau tidak saya, ada teman-teman juga yang hadir, datang, membawa alat rekaman sederhana. Waktu itu belum terkenal HP, kan, jadi kami hanya menggunakan MP3, suara, karena memang waktu itu radio urusannya dengan suara. Nah, dengan teknologi baru ini, saya gunakan juga video teman-teman yang pendukung radio ini untuk dokumentasinya. Nah, untuk keberlanjutannya saat ini saya menawarkan kerjasama dengan beberapa desa untuk membuat profil desa masing-masing. Dan di kabupaten saya ini ada 94 desa. Paling tidak target saya dan teman-teman di radio ini bisa ke depan bisa 20-30 desa, membuat profil desa yang isinya itu kegiatan budaya lokal di sana, sejarah asal-usul kampung-kampung mereka, mungkin kegiatan-kegiatan budaya yang masih ada, dibuat semua di sana. Jadi saya kirimkan ke lapangan tim teman-teman saya, dan juga saya sering hadir di sana untuk membuat dokumentasi, foto, suara, sekarang dengan video juga sekaligus. Nah, ini yang saya lakukan sama ini, dan puji Tuhan sudah cukup 9 desa yang sudah terdokumentasi dalam bentuk budayanya itu dalam bentuk buku. Mungkin ini untuk internal aja sebenarnya, belum cukup dicetak juga sih. Itu yang saya lakukan selama ini, selama 28 tahun. 28 tahun Pak Niko ya. Ya.
dengan upaya pelestarian budaya itu. Menarik sekali Pak, tadi Bapak berhasil mengumpulkan cerita rakyat, ada puluhan tadi Pak ya. Nah, cerita rakyat ini disiarkan audionya dengan bercerita melalui radio Dermaga Sekadau Pak? Ya. Yang Ya. bercerita Bapak sendiri atau memang ada tim yang khusus bercerita tentang cerita rakyat gitu? Dari pengalaman ini, narasumber yang datang ke radio itu kita buatkan ceritanya, ataupun kalau nanti kita recording ke lapangan, suaranya direkam dan disiarkan kembali. Tentu saya edit dulu, buat intronya, kemudian buat ekstronya, baru kita siarkan lagi. Wow, luar biasa, 28 tahun ya Pak Niko ya. Baik Pak, Ya. Nah selama 28 tahun ini nih Pak Niko, bagaimana cara Bapak dapat terus konsisten berkiprah dalam memajukan kebudayaan? Dengan 28 tahun ini kan tidak banyak mungkin ya orang yang terus konsisten dan fokus untuk memajukan kebudayaan. Gimana cara Bapak untuk terus konsisten Pak? Itu satu. Pertama, saya lahir sebagai orang Dayak di tengah hutan jauh sekali dari kota ini. Dari Pontianak itu perlu waktu, zaman itu perlu waktu 4 hari baru sampai ke pedalaman menggunakan motor air. Jadi kalau kita melewati sungai-sungai, kita melihat hutan dan budaya itu masih kuat. Dan waktu itu ya, 30 tahun lalu, saat ini sudah mulai berubah. Nah itu sebab darah itu, semangat itu, spirit itu menguatkan diri saya bersama teman-teman. Dan cukup banyak ternyata kaum muda yang berminat. Asal mereka disentuh aja sedikit mungkin, diberi motivasi, dan mereka lihat sendiri apa yang saya lakukan di radio ini, dikunjungi kebetulan dari Kedutaan Denmark, dari UNESCO, mereka datang ke sini, dan itu membuat inspirasi, memotivasi kaum muda, bahwa ternyata budaya kita tidak sendiri di dunia ini, banyak orang yang konsen juga di sana. Kemudian kebetulan anak saya yang tertua itu saya siapkan kuliah ilmu komunikasi, siapa tahu ke depan nanti punya basic, barangkali mempermudah. Saat ini sedang kerja di Bandung. Jadi ini salah satu cara, kalau mungkin orang lain tidak berminat, nanti anak saya siap membantu melanjutkan kegiatan ini. Dan yang berikutnya itu memang juga dukungan pemerintah daerah juga cukup bagus saat ini, dengan Pak Bupatinya, dengan pejabat terkait, memang kita punya komunikasi bagus. Karena kemana-mana saya selalu hadir dan mengikuti kegiatan Bupati atau Pak Wakil Bupati sambil kita promosi, dan Pak Bupati juga menyampaikan ini Pak Niko dari Radio Dermaga yang selalu mengkumandangkan budaya-budaya lokal. Jadi itu mempermudah saya ya, membuat kita makin dikenal orang, sehingga kalau disebut radio orang sudah tahu nih Radio Dermaga Sekadau. Itu caranya. Luar biasa Pak Niko. Jadi salah satu strategi untuk terus konsisten adalah dengan melibatkan pihak lain Pak ya, supaya bisa ikut membantu kita juga melestarikan budaya ini. Betul ya. Baik, terima kasih Pak Niko. Izin selanjutnya saya beralih ke Mas Heri Pemat. Mas Heri Pemat dari DI Yogyakarta. Beliau adalah penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori pelopor dan pembaru. Baik Mas Heri, apa saja nih yang menjadi fokus Mas Heri dalam bidang kebudayaan nih? Iya, terima kasih. Saya ini dulu seorang pelukis ya. Masuk ISI tahun 1996 sampai sekarang, dan maksud saya berkesenian sampai sekarang. Dan memang fokus saya memang di seni rupa akhirnya, karena memang ekosistem seni pada saat itu memang membutuhkan banyak hal, terutama mengenai infrastruktur. Sebagai seniman muda pada saat itu yang kemudian harus bertarung dengan sesama seniman lain gitu ya, sesama pelukis. Kita tahu di Jogja itu kan pelukisnya banyak banget gitu ya. Belum seni yang lain, baik itu teater, musik, film, dan lain-lain. Memang Jogja itu memang kotanya seniman. Jadi kita banyak teman, tapi sisi lain kita harus bersaing dengan mereka. Bagaimana kita berkesenian dengan cara yang kemudian bisa dianggap adaptasi, penyesuaian, dan atau survive gitu. Ketika kita bertarung
dalam arti hal ekonomi, pemasaran ya, itu sudah hal yang sangat pada saat itu sangat cukup berat sebagai seniman muda, di mana Jogja itu sudah memiliki maestro-maestro di dunia seni rupa, baik itu lukis, patung, grafis, dan lain-lain. Begitu banyaknya sehingga seniman muda ini seperti mesti bersaing dengan seniornya. Artinya pada tahun itu, tahun 96, hanya ada satu, sampai sekarang hanya ada satu taman budaya. Ya, sementara pelukisnya itu atau senimannya banyak sekali. Sehingga itulah yang kemudian selama kuliah saya kemudian tentunya bersama teman-teman ingin membuat wadah sendiri gitu. Kita terlalu banyak bersaing dengan sesama atau seniman-seniman lain gitu. Sehingga muncullah kelompok-kelompok pelukis pada saat itu. Banyak sekali kelompok yang mereka bisa pameran di mana saja. Banyak yang kemudian ada di kos-kosannya, kemudian ada di kontrakannya, kemudian ada di kafe yang ada, restoran yang ada, hotel yang ada gitu. Itu pun masih kurang pada saat itu. Sehingga saya pribadi kemudian memberanikan diri untuk membuat wadah baru gitu. Namanya dulu namanya Jogja Art Fair, yang kemudian berkembang menjadi Artjob. Sehingga fokus saya sekarang dari awalnya saya melukis, kemudian saya sambi untuk kemudian membuat pameran-pameran, membantu seniman-seniman pameran atau teman-teman pelukis lain untuk berpameran. Fokusnya ke sana, jadi lebih kepada membuat wadah untuk teman-teman mempresentasikan karyanya. Dan juga saya juga membantu galeri-galeri ataupun institusi-institusi lain termasuk non-seni untuk membuat pameran. Nah, yang kemudian kita kenal sekarang, saya lebih fokus kepada membuat festival. Jadi saya sudah melahirkan 3 festival. Yang pertama adalah Artjob. Itu yang kita kenal sekarang. Dan kemudian Artjob itu sendiri, kalau boleh saya ceritakan di sini, tidak hanya event seni rupa, tapi juga kita menampung seni-seni yang lain, baik itu musik, teater, film, arsitek, dan lain-lain. Sehingga event seni rupa yang kemudian dikelilingi oleh seni-seni yang lain. Pun itu kemudian kita besarkan lagi dengan selama ada Artjob, selama event Artjob digelar, kita menginisiasi namanya Jogja Art Weeks gitu. Jadi di sekitar Artjob itu banyak sekali pameran-pameran yang kemudian membarengi event kita se-Jogja dan sekitarnya dan kota-kota sekitarnya. Sehingga pada saat Artjob itu kita mendorong teman-teman seniman, baik itu pelaku seni yang lain gitu, tidak hanya seni rupa, juga mendorong para penggiat seni seperti event organizer ataupun orang yang tertarik ingin membuat pameran. Saya dorong untuk kemudian membuat pameran pada saat Artjob. Karena apa? Artjob itu tamunya banyak sekali. Dalam 1 bulan kita pernah mencapai 120.000 orang itu tahun 2015 dan tahun 2019. Selama 1 bulan sebanyak itu tamu dan 60% itu dari luar Jogja. Sehingga kami bisa dianggap kewalahan dalam menyambutnya, sehingga mendorong teman-teman itu membuat pameran, ikut membantu atau menjamu tamu-tamu yang datang dari luar Jogja. Alhasil ada sekitar 190-an event yang mengelilingi Artjob. Itu baik dari Magelang, Muntilan, Klaten, Solo, dan Jogja sendiri itu berlimpah pameran seni pada saat Artjob. Sehingga bisa dibilang kemudian pada saat Artjob yang kemudian berkembang sampai sekarang, muncullah
bulan seni Arjok atau lebarannya seni rupa di Jogja. Itu pada bulan di mana Arjok itu digelar. Nah, fokusnya adalah tetap bagaimana kita membesarkan kota melalui festival. Kita sendiri kan punya banyak sekali festival. Saya sendiri juga menjadi ketua Jogja Festival sampai sekarang dari tahun 2017. Nah, kita itu punya banyak festival, sehingga fokus saya selain juga pameran, tapi juga mendorong teman-teman untuk kemudian konsisten dalam menyelenggarakan festival itu sendiri. Karena festival itulah yang kemudian menggerakkan dari sisi apapun di ekosistem seni. Nah, saya pikir fokus saya itu. Jadi selain kita juga bekerja bersama seniman, kita juga menggerakkan teman-teman penggiat baik itu pelaku seni yang lain, baik itu seni rupa dan seni-seni yang lain, dan juga menggerakkan teman-teman penyelenggara festival supaya mereka tetap konsisten menjaga bahwa festival ini sangat besar pengaruhnya, sangat besar dampaknya ya untuk menggerakkan ekonomi dan menggerakkan semangat teman-teman seniman untuk tetap hidup dan kemudian konsisten di dalam seni dan budaya. Saya yakin teman-teman sependapat bahwa dengan konsisten di wilayah seni dan budaya itu membuat kita hidup. Luar biasa Mas Heri. Berarti yang tadinya mahasiswa seni rupa Mas ya, lalu berkembang menjadi sosok penggerak yang mewadahi teman-teman seniman untuk bisa membuat pamerannya sendiri sampai akhirnya jadi sebuah ajang festival yang besar Pak ya di Jogja ya. Baik, luar biasa Mas Heri. Nah, kalau tadi Mas Heri sudah berjuang membuat jaring sendiri, membuat jejaring sendiri dengan teman-teman seniman, dengan pemerintah daerah. Nah, menurut Mas Heri ini seberapa besar sih andil pemerintah dalam hal pemajuan kebudayaan di Indonesia? Bagaimana Mas Heri? Ya, memang awalnya dukungan pemerintah itu bisa dianggap kurang, dalam arti mungkin kurang menyebar atau kurang berpihak kepada hal-hal yang sifatnya baru, karena memang itu harus perlu penyesuaian. Perkembangan seni dan perkembangan gagasan teman-teman seniman tentu tidak serta-merta bisa ada wadahnya oleh pemerintah, karena pemerintah sendiri juga masih berproses dalam menampung gagasan-gagasan yang mungkin dianggap belum ada wadahnya atau belum ada peraturannya gitu ya. Dan saya kira sampai hari ini dukungan pemerintah sudah menurut saya sangat kelihatan dengan adanya peluncuran dana Indonesiana, dana abadi kebudayaan. Itu yang terbaru, dan itu walaupun masih dalam penyesuaian sana sini, baik itu masalah reportnya dan lain-lain gitu. Ini masih penyesuaian, dan baru saja kita ada festival baru namanya Artina dan dibuka oleh Ibu Menteri Keuangan, dan sudah menyampaikan bahwa kita sudah mendapatkan janji dari Presiden pada saat itu bahwa akan digelontorkan dana abadi kebudayaan sampai tahun depan itu mencapai 5T. Saya pikir itu yang kemudian kita tunggu, sehingga teman-teman seniman, para maestro, penghargaan terhadap para budayawan ini akan semakin terlihat. Dan selain pada itu, sebenarnya banyak yang masih kita harapkan dari pemerintah berkaitan dengan perkembangan seni rupa atau seni kebaruan seni sampai hari ini. Secara fasilitasi, secara infrastruktur mungkin sedang jalan gitu ya, masih proses gitu. Misalnya dengan keinginan kita semua, kita ingin memiliki sebuah tempat ruang berekspresi. Taman budaya saya kira walaupun setiap kabupaten itu punya, akan tetapi masih diperlukan ruang-ruang yang lain yang sifatnya lebih cair gitu ya. Artinya
bisa menampung banyaknya seniman-seniman yang ingin berekspresi, tidak hanya sebatas ruang yang dibuat atau bangunan yang dibuat, tapi perlu ruang-ruang lain yang kemudian bisa difasilitasi pemerintah. Satu lagi, kemungkinan pemerintah mungkin akan membangun museum, itu yang sangat kita tunggu. Museum sampai hari ini tidak bertambah. Kalaupun bertambah, saya pikir mesti dilihat kembali apakah ini sudah yang diinginkan oleh para seniman itu. Bisa mewadahi karya-karya seni dengan media baru misalnya. Kita masih memiliki museum yang itu-itu saja. Jadi saya berharap besar, niatan pemerintah sudah bagus, sudah kesadaran akan pentingnya kekuatan seni budaya yang bisa menjadikan pilar utama di dalam negara kita ini, mestinya diiringi dengan pembangunan infrastruktur selain pendukungan semacam dana abadi kebudayaan yang sekarang kita kenal dengan Indonesiana. Kita menunggu lahirnya museum baru yang bisa mewadahi karya-karya dan karya-karya dari seniman-seniman baru kita. Saya kira itu yang belum dimunculkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Mas Heri. Kalau boleh saya garis bawahi tadi, salah satu aspirasi dari Mas Heri dan teman-teman seniman di Yogyakarta adalah butuh bantuan pemerintah untuk menyediakan lebih untuk ruang berekspresi bagi para teman-teman seniman ya Mas ya, juga untuk pembangunan museum gitu. Baik. Tahun ini kalau saya tidak salah, Kemendikbudristek sudah membangun 3 museum Mas di beberapa daerah. Nah mungkin nanti bisa dicari infonya, siapa tahu bisa menjadi salah satu ruang berekspresi juga buat Mas Heri dan teman-teman. Ya, yang penting seniman diajak bicara mengenai pembangunan museum. Oh, baik, siap. Baik, terima kasih Mas Heri. Selanjutnya izin saya beralih ke Mbak Patricia Cindy. Nah, ini yang paling muda di antara para narasumber kita. Mbak Patricia Cindy ini adalah penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia untuk kategori anak dan remaja. Halo, selamat sore Mbak Cindy. Selamat sore. Halo, selamat sore. Baru kelas 2 SMA ya Mbak Cindy ya? Iya. Ya, luar biasa. Nah, Mbak Cindy, sebagai generasi muda nih, apa sih yang mendorong kamu untuk menggeluti bidang kebudayaan di usia yang relatif muda ini, baru 2 SMA loh sekarang? Apa yang motivasi kamu gitu? Silakan. Yang mendorong saya di usia saya mungkin terbilang masih relatif muda, itu karena dari passion saya sendiri. Nah, dari passion itu diasah sehingga menghasilkan beberapa produk budaya yang ada di negeri Indonesia ini. Nah, bangsa Indonesia ini membutuhkan anak-anak muda yang memiliki passion dan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, dengan mengangkat kebudayaan Nusantara itu, martabat bangsa juga ikut akan terangkat. Seperti itu. Mbak Cindy sendiri tadi membahas tentang produk budaya. Nah, apa yang sudah dikerjakan atau yang dibuat produk budaya itu, Mbak Cindy? Yang saya kerjakan itu lebih ke seni dan batik, seni lukis dan batik. Karena menurut saya dari art and craft itu di dalamnya terdapat ekspresi diri. Selain memiliki nilai filosofi yang tinggi, ada juga nilai estetika dan produk yang kemungkinan juga bisa dijadikan industri yang menghasilkan profit-profit seperti itu. Oke, berarti Mbak Cindy bidang kebudayaan di seni lukis dan batik tadi ya? Iya. Ya, mungkin nanti bisa collab selanjutnya dengan Mas Heri tadi untuk bisa jadi wadah seni berkreasi tadi ya. Baik, Mbak Cindy, pertanyaan selanjutnya, Mbak Cindy, apakah bergabung dalam sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang kebudayaan atau pemajuan kebudayaan di lingkungan Mbak Cindy, entah itu di Jogja atau mungkin bisa di wilayah lain? Apakah bergabung dalam komunitas, Mbak Cindy? Iya, dalam upaya pemajuan kebudayaan di lingkungan saya tergabung dalam komunitas seni dan budaya yang memang lokasinya juga tidak jauh dari rumah saya. Dengan komunitas Senja Budaya tadi? Iya, seni dan budaya yang seni memang tidak jauh. Iya. Oke, boleh dijelaskan Mbak Cindy kegiatan di dalam komunitas itu seperti apa saja? Lalu apakah banyak anak-anak muda juga terlibat di situ gitu? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di situ, kita misalnya membuat
lukisan dan batik bersama seperti itu, dan kita juga pameran-pameran. Kalau ada pameran kita ikut pameran gitu. Nah di situ juga banyak anak-anak muda, tidak hanya yang seumuran saya, tapi ada yang sudah kuliah gitu, ada yang mungkin sudah kerja gitu, juga ada yang dalam situ. Jadi di wadah komunitas itu bisa saling berbagi inspirasi juga gitu ya. Ya, bisa dapat ilmu baru juga. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Menarik sekali obrolan kita hari ini sahabat Dikbud dengan para narasumber tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya, kita saksikan dulu video sambutan Mendikbudristek Nadiem Makarim saat Malam Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022. Mari kita simak dulu jeda video berikut ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid beserta jajaran, para pelaku seni budaya yang saya banggakan. Senang sekali bahwa Malam Anugerah Kebudayaan dan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun ini bisa kembali digelar secara luring, sehingga kita semua bisa saling ketemu lagi. Khususnya setelah masa pandemi yang sudah memberikan dampak sangat signifikan terhadap dunia kebudayaan, di mana lebih dari 65% pelaku seni dan budaya kita sempat kehilangan pekerjaan, dan 70% ruang publik dan organisasi budaya tidak bisa beroperasi dengan maksimal. Tetapi saya tahu betul bahwa para pelaku budaya di Indonesia punya semangat yang luar biasa untuk terus berkolaborasi dan berkarya. Kita sudah membuktikan kemampuan Indonesia untuk bangkit dari pandemi melalui penyelenggaraan G20 Culture, di mana kita berhasil menggalang gotong royong global untuk kembali ke akar budaya sebagai jalan menuju kehidupan berkelanjutan. Saya yakin momentum kebangkitan ini adalah modal yang sangat berharga untuk kita semua, untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh di masa depan karena budayanya. Seperti Pak Presiden selalu menyebut bahwa kebinekaan dan keberagaman kita adalah kekuatan negara kita. Misi pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang kita dorong tidak hanya berkaitan dengan upaya merawat tradisi peninggalan luhur, tetapi juga membuatnya terus adaptif dan terus relevan. Dan seperti layaknya Merdeka Belajar, kebijakan pemajuan kebudayaan harus menjadi gerakan yang didorong oleh semua pelaku seni dan budaya di seluruh Indonesia. Karena itulah sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, kami kembali menyelenggarakan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 29 penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022. Semoga penghargaan ini dapat semakin menguatkan semangat Ibu dan Bapak semua untuk terus berkarya dan berinovasi untuk Indonesia. Dan masih sejalan dengan semangat pemajuan kebudayaan, pada hari ini kita juga akan menetapkan 200 karya budaya dari berbagai daerah di Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Tentu besar harapan saya bahwa penetapan ini akan menjadi terus sumber inspirasi dan penyemangat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun ini, serta terima kasih kepada para pelaku budaya di seluruh Indonesia atas gotong royong dan semangatnya. Mari kita terus berinovasi, bergerak serentak, mewujudkan pemajuan kebudayaan, dan merdeka berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Ya, selamat sore sahabat Dikbud. Kita kembali lagi di Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022. Masih hadir bersama kita keempat narasumber hebat yang sudah berbagi cerita di segmen pertama tadi. Nah, sekarang kita memasuki segmen kedua, kita akan lebih menggali lebih dalam lagi tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022. Sekarang saya akan beralih ke Pak Restu Gunawan, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek. Pak Restu, apakah Anugerah Kebudayaan Indonesia ini akan menjadi agenda tahunan? Lalu bagaimana rencana ke depannya, Pak? Silakan, Pak.
Iya, sebenarnya anugerah kebudayaan ini sudah berlangsung sejak tahun 2007 gitu. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada, tapi dengan nama yang berbeda-beda gitu ya. Anugerah seni dan lain sebagainya. Tapi secara konsisten itu sejak tahun 2007, waktu itu namanya di Budpar, kemudian di Dikbud itu mulai tahun 2012 kita secara rutin memberikan anugerah kebudayaan Indonesia ini kepada para seniman setiap tahunnya. Jadi ini memang rutin kita adakan untuk memberikan apresiasi kepada para seniman budayawan yang bekerja keras. Tapi seperti cerita-cerita Pak Heri, Pak Tony tadi kan luar biasa juga, dan adik kita Mbak Cindy masih muda dan sudah melakukan kerja budaya seperti itu gitu ya Mbak ya. Jadi dalam konteks seperti yang disebutkan Mas Menteri tadi sebagai sumber inspirasi, harapannya tokoh-tokoh ini menjadi sumber inspirasi juga dalam konteks Merdeka Belajar gitu, Merdeka Belajar dan Merdeka Budaya gitu. Jadi kita membayangkan adik-adik kita misalnya mau belajar kepada para maestro, para seniman, budayawan yang secara konsisten tadi, kok mereka bisa seperti itu, seperti yang diceritakan Pak Heri Pemat tadi misalnya, ketika situasi Jogja seperti itu, kemudian beliau mempunyai terobosan. Artinya dalam konteks Merdeka Belajar, Merdeka Budaya kan sangat relevan bahwa kita kerja kolaborasi, kerja bareng itu sesuatu yang wajib hari ini gitu. Kita tidak bisa hanya bekerja sendiri tanpa melihat inovasi-inovasi gitu. Sebenarnya Merdeka Belajar, Merdeka Budaya memberikan arah ke sana gitu ya Mbak ya. Jadi apresiasi ini selain bagian dari apresiasi kita kepada para seniman dan budayawan, tapi juga membuka ruang dan pikiran dan gagasan kita bahwa ini loh ada sumber belajar di lingkungan sekitar kita yang cukup penting, yang bisa memberikan arah ataupun contoh best practice gitu kepada adik-adik kita. Jadi mudah-mudahan para seniman budayawan yang sudah kita berikan anugerah sejak tahun 2007, di Dikbud sendiri sejak tahun 2012, mau juga nih turun gitu Mbak, turun ke masyarakat gitu ya, ke sekolah-sekolah gitu untuk memberikan ide, gagasan, mendengarkan cerita Pak Tony dan Pak Heri Pemat tadi saja kan sudah menarik gitu ya. Kan tugas kita memberi harapan ya, sebenarnya memberi harapan, memberikan ide, gagasan gitu ya. Jadi cerita termasuk juga adik kita Mbak Cindy tadi, kan luar biasa dia ikut organisasi, kemudian dia bekerja sama dengan orang yang berbeda, mungkin berbeda suku, agama, dan lain sebagainya. Dia bisa berkolaborasi, itu kan sesuatu yang cukup penting dalam konteks Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya ini gitu ya Mbak ya. Jadi arah kita akan ke sana. Jadi ini tadi sebagai sebuah apresiasi tugas, tapi sebuah sumber inspirasi dan sumber gagasan bagi masyarakat kita. Kira-kira semacam itu sih Mbak. Nah tadi merespon yang Mas Heri Pemat juga, sebenarnya Kemdikbudristek kaitannya dengan Taman Budaya dan Museum, kita sebenarnya juga sudah ada dana alokasi khusus Mbak sebenarnya ke museum-museum yang ada di seluruh Indonesia yang jumlahnya hampir 400-an gitu. Kemudian Taman Budaya itu ada sekitar 26 yang kita berikan dana alokasi khusus sejak tahun 2000, sudah 3-4 tahun yang lalu kita berikan itu. Untuk apa? Untuk mendorong mereka teman-teman ini sebagai aktivitasnya, itu kegiatannya. Kadang-kadang museumnya ada, tapi kegiatannya nggak ada, misalnya gitu ya. Jadi ini yang kita dorong untuk itu, dan nanti pada waktunya menjadi sumber belajar bagi anak-anak kita gitu. Nah, harapan kita tentu para maestro, para budayawan penerima anugerah, kemudian dan juga yang belum pun bisa memanfaatkan ruang-ruang itu untuk mengekspresikan karya dan gagasan-gagasannya. Gitu sih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Restu. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan ada beberapa harapan ya untuk para penerima anugerah kebudayaan Indonesia ini gitu. Mereka bisa turun ke lapangan, lalu bisa menjadi inspirasi dan sumber gagasan bagi masyarakat. Nah, dari kementerian apakah ada kemungkinan juga Pak mereka dilibatkan dalam program-program khusus yang memang nanti akan terlibat dengan masyarakat juga gitu Pak? Oh iya, kami sangat berharap betul teman-teman dari penerima anugerah maupun seluruh budayawan dan seniman juga, karena kita ada program gerakan seniman masuk sekolah misalnya, karena guru-guru seni kita kan sangat terbatas nih Mbak, dan tentu kita perlu teman-teman dari seniman masuk ke sekolah. Nah tugas kita menjembatani, ada belajar bersama maestro, jadi ada anak-anak nyantrik kepada teman-teman seniman biasanya di hari libur, di libur semesteran gitu, sekitar 2 minggu mereka
tinggal bersama para seniman, mempelajari cara hidupnya, cara bekerjanya. Kemudian dari situ kan bisa membentuk karakter anak-anak kita gitu. Jadi itu untuk anak-anak SMA dan SMK gitu Mbak. Sekitar 2 minggu mereka tinggal bersama para seniman, para maestro-maestro ini. Kemudian juga ada namanya Desa Pemajuan Kebudayaan. Itu seperti yang dilakukan oleh Pak Tony tadi kan luar biasa. Dia tinggal di hutan, kemudian bahkan menceritakan berbagai sumber tradisi, mungkin berisi tentang pengobatan, sumber pangan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini kan bisa menjadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nanti tahun depan kita akan terlibat dalam tugas program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sekarang sedang kita susun pertama untuk ketahanan pangan dan juga pencatatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Sekitar 500-an mahasiswa insya Allah nanti akan bekerja sama dengan Dikti. Kita mendorong untuk membuat kayak semacam kurikulumnya, kemudian anak-anak adik-adik kita mahasiswa akan turun ke lapangan untuk belajar tentang kebudayaan seperti yang mungkin yang dilakukan oleh Pak Tony tadi luar biasa ya, di tengah hutan, kemudian dia mencatat berbagai macam, menceritakan tadi tentang macam-macam kekayaan yang ada di sekitarnya gitu. Itu kan ada di sekitar kita dan kita kadang-kadang hidup bersama mereka, tapi kita lupa kadang-kadang karena arus globalisasi, modernitas yang begitu kuat, kadang-kadang apa yang ada di sekitar kita lupa. Padahal kekayaan kita itu, kelokalan itu luar biasa banyak itu. Jadi ini perlu kita dorong, kita kembangkan untuk menjadi sumber belajar bagi adik-adik kita gitu. Gitu Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Restu atas penjelasannya. Izin saya beralih ke Pak Nikodemus Bohot, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori media. Pak Niko, selamat sore Pak Niko. Pertanyaannya nih Pak, apakah ada pelaku atau institusi budaya di sekitar Bapak yang juga memiliki upaya seperti Bapak dalam pemajuan kebudayaan? Bagaimana Pak Niko? Ya, Pak Niko boleh. Sore semuanya. Dan untuk Kabupaten Skadau saat ini memang ada lembaga pemerintah sendiri, hanya saja memang agak rancu ya di dinas kami ini. Ada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, kebudayaannya dalam kurung, jadi tidak tidak nyata, tapi mereka bekerja dan salah satu jasa mereka tadi meminta saya terlibat dalam kegiatan AKI tahun ini. Tapi mereka sudah sangat support kegiatan ini. Dan mulai semangat sepertinya karena Kabupaten Skadau dan Kalimantan nih, Borneo ini wakilnya ada di kabupaten mereka. Nah, itu juga membuat mereka semangat. Kemarin selesai dari Jakarta, kebetulan 2 hari lalu saya diajak bertemu dengan Pak Bupati langsung menyampaikan informasi ini dan Pak Bupati siap mensupport kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Nah, itu dari pemerintahnya. Memang itu baru di atas kertas. Mudah-mudahan nanti mungkin ada semacam memo khusus dari kementerian barangkali untuk menggiatkan budaya ya, melalui kepala dinas, melalui bupati supaya itu nyata di lapangan. Tapi di sisi lain banyak juga anak-anak muda yang berkumpul di radio ini dan kami coba membuat podcast beberapa waktu lalu oleh teman-teman yang generasi muda. Jauh waktu itu mereka masih sekolah, saya sudah bekerja di radio ini dan mereka masih menjadi siswa SMP. Dan mereka mulai tertarik dengan dokumentasi yang saya buat. Lalu mereka mencoba membuatnya melalui video, mengumpulkan narasumber yang sama, lalu mereka kumpulkan dan buatkan video pendek untuk itu. Nah, juga dari selain itu, karena di kampung-kampung menjadi narasumber utama saat ini sudah makin tua, barangkali dalam 5 sampai 10 tahun, generasi yang tahu tentang sejarah, tahu tentang hutan dan lain-lain mulai berkurang. Saya yakin sudah berkurang karena usia juga. Nah, itu generasi muda ini saya berpikir bagaimana nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah ini membuat semacam dokumentasi tentang obat-obatan tradisional yang dipakai dulu oleh orang-orang tua kami. Nah, tentu tidak bisa kami kerjakan sendiri melalui radio, juga harus support dari pemerintah dan teman-teman lain di luar itu. Nah, sampai saat ini kayaknya mereka berminat nih, asal ada ya diundanglah, paling tidak kalau diundang ke radio mereka tidak ada yang keberatan nih.
Itu salah satu cara yang saya siapkan nanti bagaimana membuat media ini berjalan terus menjadi salah satu sarana. Masih banyak media lain yang bisa dipakai. Tapi mereka sudah percaya karena sudah sekurang-kurangnya dapat penghargaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tidak menghargai ini kan agak terlalu dikit lah ya. Baik, luar biasa Pak Niko. Tadi Bapak juga ternyata sudah punya rencana Pak ya, bagaimana supaya generasi muda pun bisa ikut dalam upaya pemajuan kebudayaan gitu Pak ya. Nah, gimana cara Bapak nih memotivasi atau memberikan semangat kepada para generasi muda ini agar nanti bisa ikut konsisten juga seperti jejak Bapak gitu, 28 tahun itu bisa terus konsisten memajukan kebudayaan. Bagaimana cara Bapak menyemangati mereka ini Pak? Iya, di satu sisi di Kalimantan ini kami punya organisasi namanya Dewan Adat Dayak, mulai dari provinsi sampai ke kabupaten. Di kabupaten ini saya dilibatkan mereka bidang litbang, ya untuk kebetulan dari hasil yang saya lakukan selama ini, menurut mereka itu menarik. Jadi saya ditempatkan untuk posisi itu, di mana nanti saya akan melibatkan kaum muda, ya, dan sudah kami rencanakan nanti tahun depan kita akan melibatkan semacam show ke sekolah-sekolah tentang apa yang kami lakukan, oleh radio lakukan, dan juga akan dilakukan oleh Dewan Adat Dayak di bawah koordinator saya sendiri selaku litbang. Apa yang kita lakukan, minta kepada anak-anak nanti mungkin menulis ceritanya atau membuat video pendek atau apa tentang tanaman lokal atau pohon yang unik atau pohon yang mau punah dan lain-lain. Dan itu nanti saya minta kepada pemerintah untuk semacam beri semacam mungkin kuota lah berapa, ke 10.000, 50.000 yang sederhana, tapi kita coba di lingkungannya di dalam kota Skadau dulu. Di sini ada 5 SLTA, ada SMP ada 10, dan mungkin bisa. Program pertama yang paling simpel itu aja dulu, barangkali bisa pengaruh. Nanti kalau mereka pulang ke kampung-kampungnya, mereka bisa bercerita kepada yang di luar sana gitu. Sehingga makin banyak orang yang mendengar dan tahu, mungkin juga memotivasi untuk mereka berpartisipasi dalam acara ini. Begitu kira-kira rencana saya ini. Oh ya, luar biasa. Terima kasih Pak Niko. Berarti memang anak-anak ini generasi muda diajak dari masih usia sekolah ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Izin saya beralih ke Mas Heri Pemat dari ArtJok, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori pelopor dan pembaru dari Yogyakarta. Mas Heri, menurut Mas Heri ini apa saja yang perlu dilakukan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku seni budaya dan masyarakat agar bisa terdorong untuk memajukan kebudayaan Indonesia saat ini? Bagaimana Mas Heri? Ya, Mas Heri, maaf suaranya. Ya maaf, lupa. Mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah ya untuk memajukan dan mendorong kemajuan kebudayaan ini, mungkin harus dimulai dari Bapak Ibu pejabat yang ada di sana, misalnya dengan membangun semangatnya dulu supaya tidak kemudian ini semangat ketika sedang memegang jabatan itu kadang-kadang itu semangatnya itu sesuai seumur jabatannya. Itu yang selalu saya lihat. Jadi ketika sudah melahirkan ide-ide bagus, melahirkan gagasan bagus untuk teman-teman seniman, tetapi begitu ganti jabatannya itu hilang, sudah bahkan berganti. Itu yang membuat kami bingung selama ini. Jadi ini jadi mungkin bisa menjadi pemicu menarik supaya tidak hanya semacam laporan saja di dalam Zoom ini. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, mestinya dalam membangun, selama ini memang saya tahu pemerintah membangun terus gitu. Taman budaya misalnya gitu. Tapi pembangunan taman budaya itu kadang-kadang kita tidak dilibatkan sehingga tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Bahkan misalnya kami dari seni rupa misalnya, ketika dibangunkan ruang terlalu besar, tetapi tidak kemudian secara detail tidak diperhatikan, bahkan itu sangat penting buat teman-teman seniman dalam memanfaatkan ruang. Itu banyak yang kemudian itu tidak terjadi sehingga banyak yang mubazir. Itu yang terjadi di Jogja misalnya gitu. Jadi ruangnya terlalu besar, mungkin styling udah bagus tinggi tetapi fungsinya jadi agak sulit misalnya. Nah, itu kemungkinan harus dibuat dialog yang bagus supaya
terutama dengan teman-teman pelaku supaya itu kemudian bisa difungsikan secara tepat gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang harus dilakukan jelas itu bisa melahirkan perda-perda baru yang kemudian mendukung inisiatif independen semacam para pelaku seni, misalnya festival. Pelaku festival di Jogja itu banyak sekali, ada ratusan festival. Itu kemudian melahirkan banyak problem, misalnya kemudian aturan itu banyak yang kemudian karena tidak ada gitu ya, sehingga banyak menemui kendala. Misalnya festival banyak, tetapi kadang melahirkan masalah, misalnya sampah dan lain-lain, justru menimbulkan sampah. Seandainya dilahirkan peraturan-peraturan baru, kemudian boleh melahirkan festival, akan tetapi ini aturannya, termasuk masuk ke dalam sendiri, misalnya inisiatif independen bagus untuk melahirkan festival dan menggerakkan ekonomi dan menggerakkan edukasi masyarakat terhadap seni dan budaya. Tetapi kemudian selalu menemui kendala berupa perizinan misalnya, karena memang aturannya agak sulit, tidak tepat, sehingga perizinan mungkin akan kurang berpihak pada inisiatif-inisiatif independen dari masyarakat yang ingin melahirkan seni gaya baru, misalnya begitu. Dan pendukungan dari pemerintah daerah mungkin perlu dimunculkan peraturan semacam perda kefestivalan misalnya. Banyak pengusaha yang kemudian dapat izin bagus untuk membuat perusahaan dan lain-lain, akan tetapi tidak diimbangi dengan kemudian keberadaan teman-teman penyelenggara festival atau seniman yang kemudian bisa menggerakkan dan bisa memajukan juga perusahaan-perusahaan yang berada di sana. Sehingga aturan perpajakan misalnya, kami ini dibebani beberapa pajak yang cukup besar. Misalnya di daerah Bantul, ketika kita mau menyelenggarakan pameran, itu bertiket, pajaknya 25%. Sementara infrastruktur dan pembangunan pendukungan dalam bentuk dalam bentuk pembangunan misalnya, atau dalam bentuk pendukungan tempat misalnya, itu tidak terjadi. Tapi ketika kita membuat pameran di sana atau membuat event di sana, itu pajaknya terlalu tinggi, sehingga itu kemudian membuat lambat bagaimana gagasan-gagasan para seniman ini muncul di Kota Bantul misalnya itu. Jadi masalah perpajakan mungkin bisa diselesaikan, misalnya boleh mendirikan misalnya dari para pengusaha besar yang ada di Jogja, ada di Bantul, mungkin pajaknya dikurangi gitu ya, tapi kemudian dialihkan kepada pendukungan pada para seniman-seniman yang kemudian sebenarnya dia mampu menggerakkan orang membuat datang ke Jogja misalnya, membuat orang kemudian selalu kangen Jogja misalnya, kemudian orang membuat bisa memutar roda perekonomian Jogja melalui festival misalnya, itu mendapatkan dukungan dari dan berkolaborasi dengan para pengusaha-pengusaha itu misalnya. Jadi kita ini ada feedback dari pemerintah misalnya berupa pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga kita itu bisa menjalankan berkesenian kita dengan baik. Saya pikir itu salah satunya juga menjadi kegelisahan kami. Sampai sekarang keperpihakan pemerintah di wilayah pajak misalnya terhadap para pelaku seni itu belum kelihatan atau belum kita rasakan. Karena tidak sebanding dengan infrastruktur yang diberikan kepada kita semuanya. Senang saya itu mendengar museum selalu dibangun. Apakah itu kemudian bisa, kalau di wilayah saya yang kemudian bisa selalu mencari kebaruan, apakah itu bisa terwadahi? Maka kemudian saya merindukan museum yang bisa mengabadikan, bisa mempresentasikan seniman dari hasil karya teman-teman seniman baru kita. Jadi jangan sampai nanti anak cucu kita itu melihat peradaban perkembangan seni kita ini, terutama di baru-baru ini, justru harus ke luar negeri, membuang uang ke luar negeri. Karena apa? Museum karya-karya baru kita, seniman-seniman kita ini banyak dikoleksi oleh museum luar. Sementara kita tidak menampung karya-karya yang saya anggap sebagai penanda zaman. Itu justru semuanya keluar atau masuk ke ruang-ruang pribadi kolektor. Jadi sayang kalau kita hanya membangun museum yang
yang kemudian banyak selalu berbicara sejarah masa lalu. Masa sekarang itu sedang membangun sejarahnya sendiri. Saya pikir kita harus perlu wadah baru berupa museum ataupun MICE gitu yang bisa kemudian menampung teman-teman generasi kita ya, anak-anak generasi sekarang ini bisa belajar dari perkembangan seni. Jangan sampai hanya berhenti pada masa lalu yang kemudian masa sekarang ini kemudian tidak dianggap sejarah. Saya pikir kita perlu wadah untuk penanda zamannya. Saya kira gitu. Baik Mas Heri, terima kasih. Nah, Mas Heri sendiri apakah sudah memiliki rencana pengembangan kebudayaan yang sudah disiapkan oleh Mas Heri nih dalam rangka memajukan kebudayaan? Seperti apa Mas Heri rencana yang dimiliki? Ya, saya memang kemudian fokus kepada bagaimana seni budaya kita, terutama asli seni budaya dari Nusantara, gitu ya. Yang tadi kita disebutkan bahwa banyak sekali kita itu memiliki kekayaan agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan kearifan lokal yang luar biasa besarnya, akar budaya yang sangat kuat dan begitu besarnya, tapi kemudian bagaimana kita bisa memperkenalkan kepada generasi yang sekarang dan masa datang. Saya sedang fokus kepada melahirkan festival-festival baru yang kemudian bisa dikenal, bisa menjadi wadah baru juga untuk para generasi kita. Misalnya, 1 minggu yang lalu saya melahirkan Artina, Art Indonesia sebenarnya maksudnya, dan itu memang festival seni rupa yang beririsan dengan seni-seni yang lain, baik itu musik, teater, sastra, film, arsitek, dan lain-lain, tapi tetap mengambil fokus pada kasanah kenusantaraan, sehingga kita bisa tahu, bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita punya perkembangan seni yang mungkin disebut seni kontemporer yang ada wadahnya namanya Artina gitu, yang kemudian itu fokus kepada keaslian dan kearifan lokal. Misalnya ketika ada seniman yang kemudian dengan bahasa barunya mempresentasikan apa yang terjadi di pelosok sana, berbicara mengenai tentang batu, berbicara mengenai batik, berbicara mengenai rempah, bicara mengenai adat istiadat, berbicara mengenai jenius lokal, itu harus dibahasakan dengan kesekarangan sehingga itu selalu segar dan generasi kita itu mau belajar dan bisa tertarik untuk mempelajarinya. Saya pikir dengan festival kita bisa menggerakkan dan bisa memberi wadah baru untuk edukasi kita semua. Baik, terima kasih Mas Heri. Jadi Mas Heri juga sudah punya rancangan tersendiri juga Mas ya untuk bisa ikut melibatkan generasi muda. Nah, terkait generasi muda ini kita masih ada Mbak Cindy di sini, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori anak dan remaja. Mbak Cindy, apa yang paling menarik dari sektor budaya yang kamu tekuni saat ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya kan bertekun di bidang art and craft, di mana lukis dan kerajinan batik. Yang menarik dari sektor budaya tersebut itu karena di dalamnya itu mengandung ekspresi-ekspresi diri yang mungkin tidak bisa kita luapkan. Nah, kita bisa membuatnya di dalam lukisan atau batik. Selain itu, di art and craft itu juga memiliki nilai filosofi yang tinggi, terdapat nilai estetika juga, yang selain itu juga bisa dijadikan industri yang menghasilkan profit. Oke. Nah, Mbak Cindy sendiri nih, apakah kedepannya akan tetap berkiprah di ranah budaya atau punya cita-cita lain yang ingin diraih di luar bidang kebudayaan nih? Bagaimana Mbak Cindy? Berbicara terkait cita-cita, saya akan berkiprah di dalam lingkungan kebudayaan. Selama ini banyak orang yang memiliki persepsi bahwa kebudayaan itu kuno dan jauh dari kesan modern dan fun. Padahal turunan dari kebudayaan itu sangat luas. Orang hanya berpikir bahwa kebudayaan sekedar berbicara mengenai masa lalu. Padahal arti dari produk kebudayaan tersebut salah satunya adalah teknologi, di mana teknologi itu harus mendukung eksistensi dari kebudayaan sendiri. Misalnya teknologi terkait
mensosialisasikan mengenai batik, menyebarluaskan dan mengemas informasi budaya dengan mudah dan kekinian. Singkatnya, dengan mengangkat budaya Nusantara, martabat bangsa kita juga ikut terangkat. Seperti itu. Ya, betul sekali ya. Bagaimana kita bisa mengemas informasi tentang kebudayaan supaya menjadi produk informasi yang menarik tadi ya. Makanya mungkin tadi Pak Niko juga anaknya diarahkan untuk mengambil ilmu komunikasi supaya bisa membantu memberikan informasi atau mengemas informasi tentang kebudayaan itu. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Nah, menarik sekali bincang-bincang kita sore ini di Silaturahmi Merdeka Belajar dengan para pelaku budaya ini ya, sahabat Dikbud ya. Obrolan ini justru menjadi pertanyaan balik ke saya pribadi atau mungkin juga sahabat Dikbud, apa sih yang sudah kita lakukan untuk ikut melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia? Nah, semoga kita semua bisa terinspirasi dari keempat narasumber keren ini ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari setiap narasumber. Untuk kesempatan pertama, izin saya akan beralih ke Mbak Cindy untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Silakan kepada Mbak Cindy. Baik, mungkin saya akan memberikan pesan-pesan ya. Pesan-pesannya untuk semua masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda, mari kita melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, serta untuk generasi muda hendaknya memanfaatkan seluruh kemampuan potensi, baik kemampuan dalam internal maupun eksternal. Potensi diri internal itu misalnya passion, bakat, pengalaman, dan kemampuan diri. Kalau dari potensi eksternal, dari pemanfaatan teknologi, pemanfaatan kebinekaan kebudayaan, dan dari dukungan pemerintah maupun swasta. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Selanjutnya saya beralih ke Mas Heri Pemat dari Artjok untuk memberikan pernyataan penutupnya. Silakan Mas Heri. Ya, Mas Heri, suaranya mungkin. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendikbud Ristek yang atas anugerah yang diberikan kepada kita semuanya. Dengan itu kita juga menjadi semangat gitu ya, bahwa kebaruan ini memang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa teman-teman seniman, terutama seniman-seniman muda, untuk selalu konsisten dan menjaga stamina, bahwa perjalanan kita itu masih panjang, perjuangan kita masih panjang, kemudian berkolaborasi, berelaborasi, dan akselerasi kepada pemerintah itu mesti terus dilakukan supaya kita itu bisa mencapai hal-hal yang baru, mendapatkan hal-hal yang baru yang kemudian itu menjadi penanda sejarah buat kita semuanya. Saya pikir hanya perlu konsistensi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah, teman-teman seniman, ini kita bisa mencapai pemajuan kebudayaan untuk negara kita. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri Pemat dari Artjok. Selanjutnya saya beralih ke Pak Nikodemus Bohot dari Radio Dermaga Sekadau 100,9 FM Kalimantan Barat. Silakan Pak Niko untuk pernyataan penutupnya. Non scole sepite disco, itu rumusan bahasa Latin yang kebetulan saya pelajari dari SMA, yang artinya kita belajar itu bukan untuk mencari jasa, tetapi bagaimana membuat hidup Anda, hidup saya lebih baik. Itu prinsip moto bahasa saya, yang artinya banyak orang berbicara tentang budaya, berbicara, tapi tidak melakukannya. Lebih baik tidak berbicara, tapi berbuat sesuatu. Mungkin bangsa kita ini makin cepat maju seperti kayak Jokowi, kan tidak perlu banyak omong, kerja dan kerja. Ya. Tidak perlu memarahi orang yang tidak bekerja soal budaya. Biarkan dia yang tidak ada hobi, biar aja. Kan kita yang punya hobi, ajak yang lain punya hobi. Tidak perlu menyindir orang, tidak perlu memarahi orang. Lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk bangsa. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Niko. Terima kasih Pak Niko atas pernyataan penutupnya. Selanjutnya saya beralih ke Pak Restu Gunawan, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Silakan Pak Restu. Ya, tentu saya di kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada para seniman, budayawan yang terus bergiat memajukan kebudayaan Indonesia.
yang saya kira luar biasa di luar sana banyak sekali. Terima kasih atas upayanya bersama-sama dengan kita pemerintah. Tentu pemerintah hanya sekedar fasilitasi saja, tugas kami untuk mendorong teman-teman untuk bekerja begitu. Nah, belajar dari 3 tokoh penting ini saya kira saya ingin menyampaikan juga kepada adik-adik masyarakat juga seluruhnya bahwa pemerintah hadir loh dengan memberikan apresiasi ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di sektor kebudayaan jangan ragu untuk terus bekerja, berkiprah di bidang ini. Menyitir dari yang disampaikan oleh Mbak Cindy tadi, saya kira perlu perubahan paradigma berpikir bahwa selama ini orang kalau bicara kebudayaan itu masa lalu. Jadi menurut saya hari ini mari kita rubah paradigma berpikir kita. Kebudayaan adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan terbukti dari Pak Heri Pema dan juga Pak Tony tadi, betapa dari masa lalu itu ternyata juga untuk bisa merefleksikan masa depan yang lebih cerah dengan menggeluti kebudayaan ini. Jadi sukses untuk kita semua, mudah-mudahan kebudayaan terus bisa berkembang dan mencapai level yang tinggi peradaban, memajukan peradaban dunia. Saya kira itu. Terima kasih Mbak, terima kasih Bapak Ibu semua, sukses Mbak Cindy, Mas Heri, Pak Tony, dan kita semua. Terima. Baik, terima kasih Pak Restu Gunawan atas pernyataan penutupnya. Nah, sahabat Dikbud, sekian bincang-bincang kita dengan para narasumber mengenai Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber, Pak Restu, Pak Niko, Mas Heri, dan Mbak Cindy. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat serta sahabat Dikbud yang menyaksikan melalui YouTube Kemendikbud RI. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar diselenggarakan secara berkala setiap hari Kamis dan nantikan webinar selanjutnya pada Kamis depan dengan topik yang berbeda. Saksikan terus webinar Silaturahmi Merdeka Belajar untuk mendapatkan informasi terkini dari Kemendikbudristek di YouTube Kemendikbud RI. Jangan lupa juga di-subscribe ya. Akhir kata, saya Desliana Maulipaksi undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama memandu webinar ini. Jangan lupa sahabat Dikbud untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Salam Merdeka Belajar, Merdeka Berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waljina, Satya Lancana Kebudayaan. Walang kekek mencok neng tenggo, babur pante mencok neng pari. Waljina, Sang Ratu Keroncong Jawa, dengan alunan wayang kekek yang melegenda dari Kampung Mangkuyudan, Surakarta. Mukhlis Hanan, Satya Lancana Kebudayaan. Mukhlis Hanan, perjuangan selama hampir 5 dekade sebagai pelestari serta penjaga bingkai dan budaya tradisi Mandar.